Perkenalkan, nama saya Sherly Marcelia dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon yang berpengaruh pada persalinan. Untuk memenuhi tugas UTS, fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang persalinan? Persalinan adalah suatu proses fisiologis di mana terjadi aktivitas uterus yang mengakibatkan dilatasi serviks, sehingga terjadi proses pengolahan hasil konsepsi. WHO tahun 2002 mendefinisikan persalinan normal adalah persalinan yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya yaitu ada 1. Spontan pervaginam. Yang kedua yaitu tidak ada kelainan pada ibu. Yang ketiga, tidak ada kelainan pada janin. Yang keempat, presentasi terbawah. Janin adalah presentasi belakang kepala. Yang kelima, umur kehamilan 37-40 minggu. Dan yang terakhir adalah kehamilan risiko rendah. Selanjutnya yaitu apa yang kita ketahui tentang hormon dan seberapa pentingkah hormon dalam tubuh kita. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, hormon memegang peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Mulai dari kita menstruasi, kemudian ketika kita terjadi ovulasi, kemudian ketika kita terjadi pembuahan, kehamilan, bahkan ketika kita hamil pun, hormon menjaga bayi kita tetap sehat. Bahkan, beberapa keluhan kehamilan pun tersangkanya adalah hormon. Dan hormon ini akan tetap memegang peranannya hingga saat nanti kita akan jelang persalinan dan menyusui. Menjelang persalinan, umumnya calon ibu ini akan merasakan khawatir, gelisah, takut, sekaligus tidak sabar karena ingin bertemu dengan bayi. Wajar bila ibu hamil merasakan hal tersebut, apalagi ini adalah kehamilan pertamanya. Meski begitu, ibu hamil harus tetap tenang, sebab itu akan mempengaruhi hormon yang ada di tubuh. Pasalnya, keseimbangan hormon tubuh merupakan kunci dari persalinan yang sukses dan aman. Karenanya penting untuk mempersiapkan proses persalinan sebaik mungkin. Di akhir semester 3, hormon-hormon yang ada di tubuh kita mengalami perubahan yang sangat drastis yang nantinya akan memberikan efek domino sehingga ujungnya terjadi suatu persalinan. Siklus hidup wanita tak lepas dari pengaruh berbagai hormon sejak masih di dalam kandungan hingga lanjut usia. Pada saat hamil dan melahirkan, peranan hormon tersebut meningkat guna melakoni proses yang dialami setiap wanita. Berikut ini kita akan membahas mengenai hormon yang bersangkutan dengan persalinan wanita hamil. Menjelang persalinan, terjadi penurunan hormon progesteron. Hormon ini berfungsi menyiapkan kondisi rahim agar dapat dihuni calon janin. Pada masa awal kehamilan, progesteron sangat dibutuhkan agar tidak terjadi keguguran. Namun, menjelang persalinan wanita, fungsi tersebut sudah tidak diperlukan lagi, sehingga produksinya menurun. Di sisi lain, produksi estrogen, oksitosin, dan prostaglandin meningkat pesat. Peningkatan ini tentu juga dipengaruhi hormon-hormon lain yang dari hipofisis seperti somatotropin, luteinizing hormon, relaksin, dan sebagainya. Hormon-hormon yang berperan pada proses persalinan. Yang pertama yaitu ada hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin adalah hormon pencetus kontraksi atau meningkatkan intensitas kontraksi dan bertugas untuk merangsang persalinan. Wanita memproduksi hormon ini ketika janin siap untuk melahirkan. Dampak berkurangnya kadar hormon ini adalah tubuh seorang ibu dapat menyebabkan kehamilan lewat waktu. Prostaglandin
tertentu terlibat dengan induksi persalinan dan proses reproduksi lainnya. Pada ibu hamil, prostaglandin membantu terjadinya kontraksi rahim dan membuat leher rahim terbuka lebih lebar sehingga dapat mempercepat proses persalinan. Oleh karena itu, obat yang mengandung prostaglandin biasanya akan diberikan saat induksi persalinan. Awal prostaglandin dirilis oleh tubuh, kadang-kadang merilisnya ini kebanyakan, yang dapat menyebabkan keluhan seperti diare, mules. Nah, itu bisa jadi karena terbukti kalau tubuh kita ini sedang merilis hormon prostaglandin. Seorang bayi juga ini memegang peranan sangat penting loh untuk merangsang keluarnya hormon di trimester akhir. Ketika bayi sudah siap untuk dilahirkan, dia akan mengeluarkan zat-zat kimiawi yang tugasnya adalah satu, memastikan agar paru-paru bayi ini benar-benar matang, dan yang kedua yaitu untuk mengasih sinyal ke plasenta sehingga plasenta akan mengeluarkan hormon estrogen dan kortisol. Yang kedua yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol yaitu kecemasan ibu bersalin yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi sistem saraf simpatik dan pelepasan hormon penyebab stres. Hormon yang produksinya meningkat karena persalinan diantaranya hormon kortisol. Nah, kortisol ini memiliki banyak peran dalam tubuh metabolisme. Cemas dan stres yang berlebihan ini akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Kecemasan dalam persalinan menyebabkan respon stres sehingga terjadi peningkatan hormon katekolamin dan kortisol. Dan yang ketiga yaitu ada hormon estrogen. Pada minggu-minggu pertama kehamilan, kadar estrogen ini cukup rendah, kemudian seiring waktu kadarnya akan meningkat dan akan mencapai puncaknya pada hari-hari menjelang persalinan. Hormon ini juga ikut merangsang pertumbuhan payudara, puting, yang nantinya akan membantu proses menyusui. Dan yang keempat ada hormon oksitosin. Hormon cinta atau oksitosin merupakan salah satu hormon utama yang sangat aktif saat proses persalinan. Hormon ini juga akan keluar ketika kita merasakan cinta, berhubungan seksual, orgasme, dan menyusui. Namun, hormon oksitosin akan berada di puncaknya ketika kita dalam proses persalinan. Di proses persalinan, hormon ini berfungsi untuk menstimulasi kontraksi, menipiskan dan membuka serviks, serta menurunkan kepala bayi ke jalan lahir, mengeluarkan plasenta, dan meminimalisir terjadinya pendarahan. Dan yang kelima ada hormon adrenalin. Hormon yang dikenal dengan hormon fight or flight ini terdiri atas hormon adrenalin dan noradrenalin. Katekolaminas merupakan hormon yang keluar dari kelenjar adrenal di atas ginjal, yang merupakan reaksi tubuh terhadap rasa takut, cemas, lapar, atau kedinginan. Saat ini, hormon ini aktif. Aliran darah akan dialihkan ke otot-otot utama tubuh dan organ-organ utama. Namun, bila hormon keluar dalam jumlah besar dan di waktu yang tepat dikarenakan rasa takut, cemas, kemungkinan ia akan menyebabkan persalinan lebih lama dan fatal stres. Itulah sebabnya ketika kita ingin melahirkan dalam kondisi nyaman, rileks, aman, dan merasa tenang, dikarenakan agar hormon adrenalinnya tidak keluar di awal persalinan. Dan yang keenam, yaitu ada hormon endorfin. Hormon ini merupakan salah satu bentuk dari hormon
endorfin yang dikeluarkan otak saat merasakan sakit atau stres. Endorfin merupakan hormon penghilang rasa sakit alami dalam tubuh, jadi membantu untuk mengatasi rasa sakit pada persalinan. Selain itu, hormon tersebut juga merupakan penyebab dari ingatan kita yang luar biasa sekali, seperti menduta mengenai proses persalinan sebelumnya. Namun, sayangnya, penggunaan induksi obat penghilang rasa sakit dan interval yang lain bisa menurunkan hormon ini secara drastis. Selama ini, endorfin sudah dikenal sebagai zat yang banyak manfaatnya. Beberapa di antaranya yaitu ada yang pertama, mengatur produksi hormon tumbuhan dan seks. Yang kedua itu ada mengendalikan rasa nyeri serta rasa sakit yang menetap. Dan yang ketiga itu ada mengendalikan perasaan stres. Yang keempat itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Endorfin sendiri bisa dipicu munculnya melalui beberapa kegiatan, seperti pernapasan yang dalam relaksasi dan secara meditasi. Seorang ahli kebidanan, Constance Palinsky, beliau ini menciptakan endorphin message yang merupakan teknik sentuhan serta pemijatan ringan yang dapat menormalkan denyut jantung dan tekanan darah, serta meningkatkan kondisi rileks dalam tubuh ibu hamil dengan memicu perasaan nyaman melalui permukaan kulit. Dan hasilnya ini terbukti dan akhirnya sering dipakai endorphin message. Dan yang ketujuh itu ada hormon prolaktin. Hormon ini seringkali disebut sebagai dengan hormon ibu, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari ketika masa hamil dan menyusui. Hormon ini berfungsi untuk menyiapkan payudara untuk menyusui. Beberapa peneliti ini percaya bahwa hormon ini bersama dengan hormon oksitosin bertanggung jawab nih untuk menaikkan mood dan membuat rasa lebih tenang dan menyusui. Selain itu, hormon prolaktin ini juga dipercaya berperan penting dalam tingkah laku keibuan. Hormon ini yang membuat seorang ibu itu kayak memprioritaskan anaknya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ibunya sendiri. Jadi segitu saja penjelasan tentang hormon yang berpengaruh pada proses persalinan. Yang pertama itu ada prostaglandin, estrogen, kortisol, endorfin, prolaktin, adrenalin, dan estrogen. Mungkin sudah cukup jelas dan di sini saya berusaha menyampaikan dengan sederhana dan sesingkat mungkin. Jadi percaya bahwa tubuh kita itu memang sudah didesain sedemikian rupa. Bayangkan aja semacam satu hormon, misalkan itu hormon adrenalin. Nah, hormon ini kalau misal keluar di awal persalinan, itu akan membuat proses persalinannya itu lama. Tapi kalau hormon adrenalin muncul di akhir, malah bikin bayi ini pengen segera lahir. Jadi ini seperti kayak efek perlindungan tubuh kita. Jadi kalau saat kita sedang ingin melakukan persalinan, diharapinnya itu kayak lebih relax, nyaman, dan tetap happy kayak gitu. Karena kan kita akan bertemu dengan bayi kita. Baik teman-teman, cukup segini dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.